to be mature, wise, and favorable. Let's to get it. Kau Allah yang menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau menjadikan semua pada waktu yang tepat. Kau menjawab setiap doa kami Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kau menjawab setiap doa kami, bukan karena kami butuh, bukan karena kami menginginkan doa kami dijawab, tetapi karena Engkau berkehendak menjawab doa kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami Engkau.
Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Makasih Tuhan. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Allah dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Markus pasal yang ke-6 ayat 48. Markus pasal yang ke-6 ayat 48, firman Allah berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kita ada Allah yang memiliki sifat yang unik, yang bertindak seakan-akan Dia tidak peduli. Hal ini nampak lewat peristiwa yang baru kita baca tadi, ketika Yesus berjalan di atas air, Dia seolah-olah melewati mereka. Saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang lain juga ketika Yesus bersama-sama dengan 2 orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus di masa kebangkitannya, Dia juga seolah-olah berjalan mencari jalan lain. Saudara, perilaku ini secara konsisten diulang-ulang oleh Yesus, Tuhan kita. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, firman Allah juga berkata begini, saudara. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus mati, saudara, Dia merespon dengan ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kita tahu cerita ini. Kita tahu cerita ini, saudara. Lazarus bukan sakit lagi, tapi dia kemudian mati. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan bahwa ada suatu kebiasaan yang unik yang dilakukan oleh Tuhan yang kita sembah. Dalam perjanjian lama juga, ketika bangsa Israel itu ratusan tahun diperbudak di Mesir, mereka bahkan berseru kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 dikatakan mereka mengerang, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Nanti erangannya sampai kepada Tuhan, baru Tuhan mengutus Musa. Ada apa dengan Tuhan? Ratusan tahun apakah bangsa Israel tidak berseru? Mereka berseru, saudara. Tetapi ini adalah kebiasaan Tuhan kita yang kita sembah. Tidak luput juga Abraham merasakan hal yang sama. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 17 dikatakan bahwa ketika di tahun yang ke-24 dia menunggu janji kelahiran anak perjanjian, di tahun itu, saudara, firman datang kepada kita. Tuhan datang dan berkata, 1 tahun lagi Abraham. Alkitab catat dalam Kejadian pasal 17 ayat 17, Abraham tertawa. Dia berkata, mana mungkin, saya sudah tua, istri saya juga sudah tidak mampu, mana mungkin. Tetapi saudara, ini adalah kebiasaan Tuhan. Sesuatu yang unik yang harus kita percaya, saudara. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus memiliki kebiasaan yang unik, yaitu Dia bertindak atau bertingkah seakan-akan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Ketika masalah datang, kita berdoa, tapi Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sedang kita hadapi. Seakan-akan Dia tidak menghiraukan seruan kita dan terus berjalan serta berkata, tunggu ya, 1 tahun lagi baru selesai masalahnya, tunggu ya 5 tahun lagi. Kok malah gitu ya Tuhan? Kok malah gitu? Saya butuhnya sekarang, bukan nanti, bukan 1 tahun lagi. Saya butuhnya sekarang. Kalau nanti saya sudah tidak mampu, Tuhan sekarang. Saya ingin jawaban itu hari ini. 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala hal, saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal. Termasuk masalah, termasuk tekanan, termasuk apa yang sedang menggerogoti kita, termasuk saat ini kita sedang bergulat dengan masalah yang besar. Itu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat saudara, ketika ketidakpedulian Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan bertindak seolah-olah tidak mengingat kita, Tuhan bertindak seolah-olah tidak menjawab doa kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan menggunakan itu sebagai cara Dia mempersiapkan hal yang baik bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ketidakpedulian Tuhan adalah bukti bahwa Dia punya hal terbaik bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu, marilah kita terbiasa dengan sifat Tuhan ini sambil kita menunggu waktu yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Orang yang dewasa dalam Tuhan harus menerima sifat Tuhan yang unik ini. Jangan merajuk dan berkata, Tuhan sudah gak ingat lagi sama saya. Tetapi mari kita berkata, Engkau yang merancangkan segalanya untuk kebaikan saya. Gereja yang dewasa adalah gereja yang menerima jawaban doa apapun dari Tuhan, sekalipun situasi tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak mudah menerima sifat Tuhan ini, saudara. Kita mungkin berpikir bahwa mungkin Dia Allah yang Maha Kuasa, dan masakan Dia bisa bertindak seperti itu. Namun ingat saudara, Tuhan bertindak bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan kita, yakinlah bahwa Dia sementara mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Jika Tuhan seakan-akan membiarkan kita dan membuat kita menunggu terlalu lama untuk menerima jawaban dari setiap doa kita, maka marilah kita sampaikan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang gegabah. Tetapi mari kita sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang mengerti apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan.